Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam satu hari ini tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur ketika saya membaca nats ini, saya agak sedikit penasaran dengan ayat ini. Kenapa? Karena ada disebut istilah cacing dan ulat. Begitu saya baca, saya langsung berpikir, apakah Allah menghina Israel? Atau apakah menyamakan derajat Israel itu sama seperti cacing? Itu yang pertama ada di benak maupun di pikiran saya. Tetapi setelah saya memahami, mendalami nats ini, ternyata bukan seperti itu maksud Tuhan di dalam nats ini. Allah memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Tentu kita memahami kalau bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, tentu bangsa yang dikasihi, bangsa yang diperhatikan, bangsa yang selalu diberikan anugerah. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari Israel sebagai pilihan Allah. Namun kenapa di dalam nats ini, kenapa Allah berbicara kepada bangsa Israel, janganlah takut, hai si cacing Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cacing, semua kita kenal dengan cacing dan juga cacing merupakan binatang yang tidak memiliki senjata untuk membela dirinya. Contohnya ada banyak jenis-jenis binatang yang bisa membela dirinya ketika ada serangan musuh. Contohnya kalajengking, dia mempunyai capit. Lebah, dia bisa menyengat. Begitu juga dengan landak dan lain sebagainya. Jadi binatang-binatang itu ketika dia mau diserang musuh, dia bisa membela dirinya dengan yang dimilikinya. Sementara cacing tidak punya apa-apa untuk membela dirinya. Jadi kalau cacing itu lewat, dia ada kepasrahan. Apakah dia mau dipijak? Ya silakan aja, ya mati. Kalau dia mau selamat, ya paling yang melihatnya, kalau dia memindahkan atau tidak memijak, ya baru dia selamat. Nah seperti itu dengan ulat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cacing itu harus mengandalkan kehendak kepada penciptanya. Cacing itu punya kepasrahan hidup sepenuhnya. Dia tidak bisa membela dirinya. Dia tidak bisa memangsa hewan-hewan lain yang hendak memangsanya. Lalu apa yang mau kita lihat? Kenapa Tuhan
sebutkan kepada bangsa Israel, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Allah memakai istilah cacing ini, Allah mau menunjukkan ketergantungan yang kuat seperti cacing itu kepada penciptanya. Allah menginginkan agar bangsa Israel itu selalu memiliki ketergantungan, memiliki kepasrahan sepenuhnya, menunjukkan kepasrahan yang sungguh-sungguh terhadap kekuatan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Kenapa? Kita harus jujur bahwa kita ini manusia tidak punya apa-apa. Kita tidak akan bisa selamat dari serangan musuh kita kalau mengandalkan diri, kemampuan, kekuatan kita sendiri. Jadi seperti cacing itu tadi yang sangat memiliki kepasrahan kepada penciptanya, Allah menginginkan umat Israel memiliki ketergantungan kepada Tuhan, memasrahkan seluruhnya kehidupannya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan jelas mengajarkan di sini, akulah yang menolong engkau dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jelas diterangkan di dalam nats ini bahwa Tuhan yang akan menjadi penolong, penopang dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini, kita justru sering seperti bangsa Israel. Kita kadang sering mengandalkan diri, memaksakan kemampuan, sehingga kita tidak mampu. Bahkan kita sering lemah, kita sering tak berdaya, bahkan tidak memiliki apapun yang bisa kita andalkan. Namun Tuhan berbicara kepada kita lewat firman hari ini. Akulah yang menolong engkau. Di tengah-tengah kelemahan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, mari kita sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menolong, Dia akan memampukan kita. Ketergantungan kita kepada Tuhan, justru itulah yang membawa kita kepada kemenangan di dalam setiap pertandingan yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari percaya kepada Tuhan, mari berserah kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menopang kita, Dialah yang akan memampukan kita. Karena kita tidak memiliki apapun. Karena kita tidak akan mampu berjalan kalau mengandalkan diri, kemampuan, kekuatan, kehebatan kita. Allah yang menolong, Allah yang telah menebus kita. Yakin dan percayalah, serahkan sepenuhnya kehidupanmu hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami ini adalah banyak kelemahan, banyak ketidakmampuan. Oleh karena firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, biarlah kami sepenuhnya mempercayai Engkau Tuhan, mengandalkan kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, ketika kami mau beraktivitas dalam satu hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami ini manusia yang lemah, yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas.